Baik, sharing ya. 2 bulan yang lalu saya ke Bali. Jadi yang saya mau sharingkan ini nggak ada hubungan dengan Bali. Jadi kita di sini kan ada apa ya? Ada beberapa buku yang sudah dibeli ya. Di bawah itu di HRD ada, kemudian di bawah juga ada. Salah satu buku itu adalah Sapiens ya. Ada yang pernah baca? Sapiens? Sama sekali nggak ada yang baca ya? Sapiens. Bukan Sophia, Sapiens. Gak pernah lihat ya? Ada di bawah, Sapiens. Jadi Sapiens itu apa ya? Tentang sejarah ya, tentang sejarah. Jadi di sana itu diceritakan tentang bagaimana sapiens kita ini, manusia Homo sapiens ya, kita ini, manusia bisa mendominasi dunia. Jadi dibanding spesies yang lain. Nah, salah satu keunggulan sapiens daripada spesies yang lain itu adalah kemampuan komunikasi dan kerjasama ya. Nah, sebenarnya spesies lain itu juga ada komunikasi ya. Jadi di situ dicontohkan, di buku itu ada dicontohkan tentang kera hijau. Jadi kera hijau itu walaupun suaranya seperti tidak beraturan, dia ada komunikasi, dan itu komunikasi bisa beda-beda ya. Jadi ketika ada singa, dia itu buat keributan, ya keributan, mengeluarkan suara lah gitu ya, mengeluarkan suara. Kemudian semua kera hijau yang di lingkungan itu dengan suara keributan itu langsung naik ke pohon, lihat ke bawah. Jadi kalau ada singa, mereka ribut, naik ke pohon, lihat ke bawah ya. Kemudian kalau ada elang, mereka ribut lagi dan semua nengok ke atas ya. Jadi ini ada yang neliti gitu ya. Ini ada yang neliti. Jadi ketika suara-suara itu dikeluarkan, direkam. Kemudian kalau di kebun binatang itu suara diperdengarkan. Jadi keributan ketika ada singa, itu mereka semua naik dan lihat ke bawah ya. Kemudian keributan ketika ada elang diputar di kebun binatang, itu mereka lihat ke atas. Jadi dari ini membuktikan bahwa mereka itu ada komunikasi. Jadi kelemahan dari komunikasi mereka adalah itu harus jumpa sama spesies mereka, itu harus jumpa. Jadi mereka tidak bisa komunikasi kalau tidak jumpa. Jadi kelebihan kita sapiens ini, kita bisa komunikasi tanpa harus jumpa ya, tanpa harus jumpa. Jadi misalnya chatting ya, chatting itu kita nggak jumpa gitu, tapi kita bisa komunikasi ya. Jadi jauh sebelum ada chatting ya. Saya ingat waktu dulu kuliah ya, zaman kuliah. Jadi ada satu cerita di kos itu, dia pulangnya tengah malam. Jadi di kos kan bersama gitu, misalnya ada kawan-kawannya. Jadi kawan-kawannya ini udah pada tidur dalam kos, udah pada tidur. Jadi bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan orang yang tidur? Nah, kebutuhan dia adalah dia mau dibangunkan pagi jam 8. Nah, jadi caranya dia adalah ditulis di dekat pintu mau keluar ya, di kamar itu dekat pintu mau keluar, dia tulis di kertas, "Dia tolong bangunkan saya jam 8, jam 9 saya ada ujian." Dia ditulis di situ. Kemudian dia tidur, jadi tidak ganggu kawan yang tidur. Nah, paginya, kalaulah ini kalian yang lihat itu tulisan itu, bangunkan nggak? Enggak. Jadi kawan-kawannya yang bangun ini, yang bangun lebih apa? Dia bangunkan. Tapi cara membangunkannya adalah
ditulis lagi, Bang sudah jam 8 katanya mau ujian. Jadi harapan kerjasamanya itu tidak tercapai ya, komunikasinya tercapai, komunikasinya nyambung, tapi harapan komunikasinya tidak tercapai. Nah kemudian saya ada lihat seperti ini ya di pernah lihat? Gimana lihat? Jadi di Bali itu, ya di Bali di Nusa Tenggara Bali ada warung hijau, tahu ya di warung hijau. Depannya itu warung merah. Jadi ini saya temukan di warung merah. Saya baca ini di warung merah. Jadi kota hancur karena bom. Ini lanjutannya. Warung hancur karena bom. Ada lagi lanjutannya. Jadi tahu ya, ini maksudnya adalah jangan bon, kira-kira gitu ya. Jadi yang bawah itu ada yang nambahin gitu. Dia mau tetap mau ngebon maksudnya, ya dia tuliskan seperti itu. Nah di kita itu ada juga karena egonya ada juga seperti itu ya. Saya ingat dulu waktu dulu lah ya, waktu zaman dulu kita biasa kalau setting radio di sisi customer itu adalah identity radio itu disamakan dengan nama customer ya, disamakan dengan nama customer. Jadi ada namanya customer itu PT Persahabatan. Jadi mungkin waktu instalasi itu dibuat nama radionya PT Persahabatan. Kemudian waktu maintenance atau mungkin waktu instalasi itu juga ditambahin gitu ya. Jadi PT Persahabatan bagai kepompong, gitu ya. Kemudian saya juga ada pernah periksa gitu. Jadi ketika saya cek di AP dari list radio yang register, itu identitinya dibuat Yong-an istrinya, ya, Yong-an istrinya. Ini karena keterbatasan dari AP itu sehingga dia terpotong gitu. Jadi saya lihat masuk ke dalam radio customer gitu ya, radio customer itu yang Yong-an istri itu. Saya lihat rupanya masih ada sambungannya. Yong-an istrinya galak. Dan tapi ya seperti itu, masih komunikasinya masih nyambung ya. Maksudnya PT Persahabatan masih nampak, kemudian Yong-an juga masih nampak, kita sendiri masih ketemu gitu ya. Ada yang jauh lebih parah gitu ya. Jadi yang parah ini adalah dia dengan identitas ini kita nggak tahu lagi siapa customernya. Identitasnya adalah Bocia. Nggak nyambung sama customernya sama sekali. Bocia tahu artinya? Mungkin nggak dapat makan. Jadi pesan dari cerita ini adalah komunikasi itu perlu ya, tapi yang penting itu adalah komunikasi dan kerjasama ya. Komunikasi dan kerjasama. Jangan karena ego komunikasinya nyambung tapi kerjasamanya diabaikan. Mungkin saja sering dari saya.